Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi matriks, yaitu tentang penjumlahan pada matriks, pengurangan pada matriks, perkalian pada matriks, dan juga determinan dari matriks. Untuk bagian yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua matriks atau lebih dapat dijumlahkan atau dikurangkan hanya jika memiliki ordo yang sama. Maksudnya, matriks ke-1 dengan matriks kedua memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Nah, penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang berposisi sama. Begitu pula pengurangan, yaitu mengurangi elemen-elemen yang berposisi sama. Sifat dari penjumlahan dan pengurangan matriks yang pertama, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian, dalam kurung A ditambah B, kemudian ditambahkan C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Kemudian, A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Kita punya matriks A yang berordo 2 dikali 3, yang elemennya 3, 6, 7, 5, 4, dan 1. Kemudian kita punya matriks B yang ordonya sama, dengan elemennya 2, 1, 2, 5, 2, dan 1. Tentukan hasil dari A ditambah B dan A dikurangi B. Untuk yang pertama yaitu A ditambah B. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penjumlahan itu dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Jadi kita jumlahkan baris ke-1 kolom ke-1 pada matriks A ditambah dengan baris ke-1 kolom ke-1 pada matriks B. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian baris ke-1 kolom kedua pada matriks A ditambah dengan baris ke-1 kolom kedua pada matriks B. Jadi 6 ditambah 1 sama dengan 7. Begitu pula selanjutnya. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Kemudian 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka kita dapatkanlah hasil dari A ditambah B. Selanjutnya, A dikurangi B. Sama seperti penjumlahan, pengurangan juga dilakukan dengan mengurangi elemen-elemen yang seletak. Nah, kita kurangi baris ke-1 kolom ke-1 pada matriks A dikurangi dengan baris ke-1 kolom ke-1 pada matriks B. Jadi 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kemudian 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Kemudian 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Kemudian 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Kemudian 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Maka hasil dari A dikurangi B seperti berikut. Nah, selanjutnya yaitu perkalian pada matriks. Untuk yang pertama yaitu perkalian matriks dengan skalar. Cara melakukan operasi skalar pada matriks adalah dengan mengalihkan semua elemen matriks dengan skalarnya. Jika K adalah suatu konstanta dan A adalah matriks, maka cara mengalihkannya seperti berikut ini. Nah, kita punya konstanta K serta matriks A yang elemennya A, B, C, sampai I. Nah, cara mengalihkannya, kita tinggal kalikan konstanta dengan setiap elemen pada matriks A. Jadi, K dikali A, kita dapatkan KA. Kemudian K dikali B sama dengan KB. Sampai seterusnya hingga K dikali I sama dengan KI. Maka hasilnya seperti berikut ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Diketahui suatu konstanta K sama dengan 2. Dan sebuah matriks A yang elemennya itu 2, 5, 8, 4, 1, dan 3. Maka hasil perkalian konstanta dengan matriks A adalah sebagai berikut. Nah, cara mengalihkannya kita tinggal kalikan konstanta dengan setiap elemen pada matriks A. Jadi, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 2 dikali 5 sama dengan 10.
kemudian 2 dikali 8 sama dengan 16, kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8, kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2, kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka kita dapatkan hasil dari konstanta dikali matriks A seperti berikut. Nah, selanjutnya perkalian dua matriks. Perkalian antara dua matriks yaitu matriks A dan B dapat dilakukan jika jumlah kolom A sama dengan jumlah baris B. Perkalian tersebut menghasilkan suatu matriks dengan jumlah baris sama dengan matriks A dan jumlah kolom sama dengan matriks B. Nah, misal matriks A itu ordonya M dikali N, artinya memiliki M baris dan N kolom, dikalikan dengan matriks B yang memiliki ordo N dikali T. Nah, kita lihat bahwa jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Nah, didapatkanlah matriks C yang ordonya M dikali T, di mana jumlah barisnya itu sama dengan matriks A dan jumlah kolomnya sama dengan matriks B. Nah, kita lihat, kita punya matriks A yang ordonya 2 kali 2, di mana elemennya itu A, B, C, dan D. Kemudian kita punya matriks B yang elemennya J, K, L, dan M. Nah, cara mengalihkan matriks A dengan matriks B adalah seperti berikut, yaitu dengan mengalihkan setiap baris pada matriks A dengan setiap kolom pada matriks B. Nah, bisa dilihat caranya. Kita kalikan baris ke-1 pada matriks A dengan kolom ke-1 pada matriks B. Nah, kita kalikan baris ke-1 kolom ke-1 pada matriks A dengan kolom ke-1 baris ke-1 pada matriks B, yaitu A dikali J. Kemudian, ditambahkan dengan perkalian dari baris ke-1 kolom kedua pada matriks A dikalikan dengan baris kedua kolom ke-1 pada matriks B, yaitu B dikali L. Maka kita dapatkan AJ ditambah BL. Nah, apabila belum mengerti, kita lihat lagi perkalian dari baris ke-1 dengan kolom kedua. Kita kalikan baris ke-1 kolom ke-1 pada matriks A dengan baris ke-1 kolom kedua pada matriks B, yaitu A dikali K ditambahkan dengan B dikali M. Kita dapatkan AK ditambah BM. Selanjutnya, kita kalikan baris kedua pada matriks A dengan kolom ke-1 pada matriks B. Jadi, C dikali J ditambahkan dengan D dikali L. Kita dapatkan CJ ditambah DL. Kemudian, kita kalikan baris kedua dengan kolom kedua, yaitu C dikali K ditambahkan dengan D dikali M. Kita dapatkan CK ditambah DM. Jadi, hasilnya seperti berikut ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Berapakah hasil dari perkalian dua matriks berikut ini ya? Nah, kita lihat bahwa pada matriks ke-1 itu memiliki 2 kolom dan pada matriks kedua itu memiliki 2 baris. Artinya, berdasarkan yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini memenuhi untuk perkalian dari dua matriks. Caranya sama seperti tadi, kita kalikan setiap baris pada matriks ke-1 dengan setiap kolom pada matriks kedua, yaitu kita kalikan baris ke-1 dengan kolom ke-1, yaitu 1 dikali 5 ditambahkan dengan minus 7 dikali 0. Kemudian kita kalikan dengan kolom kedua, yaitu 1 dikali minus 3 ditambahkan dengan minus 7 dikali 2. Nah, seperti berikut. Kemudian dikalikan dengan kolom ketiga, yaitu 1 dikali 8 ditambahkan dengan minus 7 dikali minus 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita kalikan baris kedua pada matriks ke-1 dengan setiap kolom pada matriks kedua, yaitu 5 dikali 5 ditambahkan dengan 9 dikali 0. Nah, seperti berikut. Kemudian kita kalikan dengan kolom kedua, 5 dikali minus 3 ditambahkan dengan 9 kali 2. Nah, ini ya. Kemudian kalikan dengan kolom ketiga, yaitu 5 dikali 8 ditambahkan dengan 9 dikali minus 1. Nah, dari sini kita dapatkan hasilnya, yaitu sebuah matriks yang berordo 2 dikali 3. Nah, jadi kita lihat bahwa
jumlah barisnya sama dengan matriks ke-1 dan jumlah kolomnya sama dengan matriks kedua. Nah, inilah hasilnya ya. Untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat dari operasi perkalian matriks. Untuk yang pertama yaitu sifat asosiatif, di mana dalam kurung matriks A dikali B dikalikan dengan C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Kemudian sifat distributif, yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah dengan A dikali C. Kemudian, matriks I adalah matriks identitas pada perkalian, sehingga A dikali I sama dengan I dikali A. Kemudian, untuk setiap konstanta K berlaku A dikali konstanta dikali dengan B sama dengan konstanta dikali A, kemudian dikali B. Nah, selanjutnya ada determinan matriks. Determinan suatu matriks didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya ditentukan pada matriks persegi, yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Determinan dari matriks A dapat dituliskan dengan det A atau A dengan tanda mutlak. Nah, selanjutnya ada jenis matriks berdasarkan determinannya. Matriks yang determinannya 0 disebut dengan matriks singular. Kemudian matriks yang determinannya tidak 0 disebut matriks non-singular. Nah, untuk yang pertama ada determinan matriks ordo 2x2. Kita lihat caranya. Kita punya matriks A yang elemennya A, B, C, dan D. Nah, determinan dari A, kita tinggal kalikan diagonal utamanya yaitu A dikali D dikurangi dengan perkalian dari diagonal sekundernya yaitu B dikali C. Maka kita dapatkan AD dikurangi BC. Nah, kita lihat contohnya. Kita punya matriks B yang elemennya 4, 1, 3, dan 2. Determinan dari matriks B, kita kalikan diagonal utamanya 4 kali 2 dikurangi dengan 1 dikali 3. Jadi kita dapatkan 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Maka determinan dari B yaitu 5. Selanjutnya ada determinan matriks ordo 3 kali 3. Seperti halnya 2 kali 2, sebenarnya 3 kali 3 yang ordo 3 kali 3 ini juga caranya yaitu dengan mengalihkan diagonal-diagonal utamanya, kemudian dikurangi dengan diagonal-diagonal sekundernya. Determinan matriks persegi dengan ordo 3 kali 3 dapat dihitung menggunakan dua cara, yaitu kaidah Sarus dan ekspansi kofaktor. Dan yang kita gunakan kali ini yaitu menggunakan kaidah Sarus. Contoh, kita punya matriks A yang elemennya A, B, C, sampai I. Nah, cara mencari determinannya, kita tulis kembali elemen-elemen pada matriks A. Kemudian, kita tambahkan dua kolom pertama dari matriks tersebut. Nah, selanjutnya, kita kalikan diagonal-diagonal utamanya, yaitu C dikali E dikali I, ditambahkan dengan B dikali F dikali G, ditambahkan dengan C dikali D dikali H. Kemudian kita kurangi dengan perkalian-perkalian pada diagonal sekundernya, yaitu C dikali E dikali G, kemudian dikurangi dengan A dikali F dikali H, kemudian dikurangi dengan B dikali D dikali I. Maka hasilnya seperti berikut ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Diketahui matriks A yang elemennya seperti berikut ini, tentukan nilai determinan matriks A. Nah, cara mencarinya kita tulis kembali elemen-elemen dari matriks A, kemudian kita tambahkan dua kolom pertama dari matriks A. Nah, cara mencarinya seperti tadi, kita kalikan setiap diagonal utamanya, yaitu minus 3 kali 1 kali minus 1, kemudian 4 dikali 3 dikali 1, kemudian 2 dikali 2 dikali 0.
Selanjutnya, dikurangi dengan perkalian dari diagonal sekundernya, yaitu 1 dikali 1 dikali 2, dikurangi dengan 0 dikali 3 dikali minus 1, kemudian dikurangi dengan minus 1 kali 2 kali 4. Maka kita dapatkan 3 ditambah 12 ditambah 0, dikurangi 2, dikurangi 0, dikurangi minus 8, sama dengan 21. Jadi, nilai determinan matriks A adalah 21. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat determinan matriks. Untuk yang pertama, det A transpose sama dengan det A. Kemudian, det A inverse sama dengan 1 per det A. Kemudian, det konstanta dikali A yang ordonya N dikali N sama dengan K pangkat N dikali det A. Kemudian, det A kali B sama dengan det A dikali det B. Selanjutnya, untuk matriks A yang ordonya N kali N, B ordo N kali N, dan C yang ordo N kali N, yang berlaku A dikali B sama dengan C, berlaku det A dikali det B sama dengan det C. Kemudian, det A pangkat N sama dengan det A dipangkatkan dengan N. Nah, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.